Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nur Azza Afifah, NIM 19102011118. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam dan sains tentang donor air susu ibu. Ini dibuat untuk memenuhi tugas iptek yang diampu oleh Ibu Dewi Masyitoh. Langsung saja untuk pengertian ASI. Air susu ibu atau disingkat ASI merupakan makanan sekaligus minuman yang terbaik bagi bayi. Air susu ibu atau ASI adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta anti-inflamasi. Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus diberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberi susu formula. Memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi merupakan kewajiban seorang ibu. Sang bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya selama 6 bulan, selanjutnya menyempurnakannya selama 24 bulan atau selama 2 tahun. Namun demikian, tidak semua ibu kandung dari anak yang dilahirkan dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai macam alasan penyebabnya. Nah, oleh karena itu, keberadaan donor ASI sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan susu anak dari ibu yang bersangkutan. Nah, namun demikian, donor ASI dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu dari ibunya sendiri. Misalnya dalam keadaan ibu meninggal setelah melahirkan, ibu mengidap penyakit hepatitis B, ibu positif mengidap HIV/AIDS, ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker, ibu dengan masalah jantung, serta ibu yang mengalami gangguan hormon. Nah, pentingnya pemberian ASI secara eksklusif sehingga sampai saat ini belum dapat digantikan dengan asupan makanan manapun. Kebutuhan akan ASI kini telah disadari oleh banyak kalangan. Dengan tumbuhnya kesadaran ini, muncul sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga yang berjalan menangani tentang problematika air susu ibu, yakni disebut Bank ASI. Nah, Bank ASI merupakan sebuah tempat mengumpulkan, menyimpan, serta menyalurkan ASI dari pendonor ASI kepada penerima ASI. Nah, disinilah tempat bagi para ibu yang kelebihan ASI untuk bisa mendonorkan ASI mereka. Lalu untuk manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu yaitu satu, mempercepat melahirkan kembali si ibu setelah melahirkan. 2, mengurangi perdarahan setelah melahirkan. 3, mengurangi terjadinya anemia. 4, mengurangi kemungkinan menderita kanker payudara. Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan menderita kanker indung telur. Lalu manfaat ASI bagi bayi. Nah, ASI mengandung nutrisi lengkap, karbohidrat, protein, garam mineral, dan sebagai vitamin. Berbagai kandungan yang terdapat dalam ASI merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan bayi. ASI memiliki fungsi untuk menjaga, memperkuat kekebalan tubuh bayi, karena ASI mengandung faktor-faktor protektif yang terdiri dari antibodi, sel-sel darah putih, enzim, dan hormon tertentu. Oleh karena itu, pemberian ASI pada bayi jelas sangat dianjurkan, sebab ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan donor ASI? Nah, donor ASI ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata donor dan kata ASI. Nah, secara istilah, kata donor
menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penderma atau pemberi sumbangan. Sedangkan ASI adalah akronim dari air susu ibu. Maka dapat dirumuskan secara sederhana bahwa donor ASI adalah sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seseorang anak atau bayi yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu. Syarat pendonor ASI. Nah, untuk mendonorkan ASI itu dibutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, melahirkan anak dengan cara normal dan sehat. Yang kedua, ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan melimpah. Yang ketiga, tidak sedang dalam keadaan hamil. Yang keempat, ibu tidak merokok dan juga tidak minum alkohol dan juga tidak minum kopi atau kafein. Nah, itu bisa ditoleransi sekitar 150 sampai 200 ml per hari. Selanjutnya, tidak juga mengonsumsi narkoba, bukan vegetarian, dan calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala yang mengarah ke penyakit seperti HIV/AIDS, cytomegalovirus, HTL, hepatitis, TBC, dan sifilis. ASI dalam perspektif hukum Islam itu ada dua. Untuk yang pertama, ketentuan hukum Islam berkaitan dengan ASI untuk kepentingan sang anak. A. Ketentuan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan hukum Islam berkaitan dengan ASI untuk kepentingan anak yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijumpai di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 7, surat Al-Tolak ayat 6, surat Al-Baqarah ayat 233. B. Ketentuan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Selain itu, hadis riwayat Al-Tirmizi yang artinya tidak ada persusuan kecuali yang membuat usus terbuka atau kenyang, yaitu sebelum usia 2 tahun. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kedua, pemberian donor ASI yang berimplikasi hukum bagi hubungan kemahroman. A. Ketentuan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ketentuan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan jumhur ulama. Hadis dan jumhur ulama yang dirujuk oleh MUI melalui fatwanya nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor air susu ibu atau istilah yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ketentuannya tentang pemberian donor ASI yang berimplikasi hukum bagi hubungan kemahroman, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya diharamkan untuk dinikahi akibat persusuan, apa-apa yang diharamkan untuk dinikahi dari nasab atau hubungan keluarga. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, ketentuan yang bersumber dari jumhur ulama berkaitan ketentuan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor air susu ibu. Merujuk pada beberapa pendapat ulama. Untuk pendapat ulamanya itu ada 5. Untuk yang pertama, pendapat Zainuddin itu mengatakan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi. Yang kedua, pendapat Al-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab, berlakunya hukum mahram karena persusuan dapat melalui proses al-wajur, yaitu memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung. Yang ketiga, pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam kitab Al-Mabsud. Isinya hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad ijarah menjadi dalil. Yang selanjutnya pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni,
Isinya memasukkan ASI tanpa proses langsung, namun menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi. Yang terakhir, pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Sebagian sahabat kami atau ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Dengan merujuk pada firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW serta jumhur ulama tersebut, maka dalam fatwanya MUI menetapkan bahwa 1. Seseorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya, demikian juga sebaliknya seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya, sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Yang kedua, kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental. Lalu, ibu tidak sedang hamil. Yang ketiga, pemberian ASI sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya mahram atau haram terjadinya pernikahan akibat rodab atau persusuan. D. Mahram akibat persusuan. Itu dibagi menjadi 8 kelompok. Lalu untuk upaya pencegahan terjadinya hubungan kemahraman itu ada 4. Untuk yang pertama itu dari Kementerian Kesehatan. Yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berkaitan dengan donor ASI yaitu perlu adanya peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Adapun peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut di dalamnya mengatur tentang larangan bagi calon pendonor ASI yang belum mendapatkan rekomendasi sehat dari tenaga kesehatan untuk mendonorkan ASI-nya. Nah, tujuannya itu untuk agar orang yang mendonorkan ASI-nya tersebut dipastikan benar-benar terbebas dari penyakit, sehingga penerima ASI nantinya juga tidak ikut terjangkit atau tertular penyakit dari si pendonor. B. Yang kedua, Kementerian Sosial. Upaya yang harus dilakukan oleh Kementerian Sosial yaitu mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pendonor ASI harus dilakukan melalui yayasan yang didirikan untuk tujuan itu, serta melarang pendonor untuk mendonorkan ASI-nya apabila dalam keadaan tidak mendesak. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan, terutama dari segi kesehatan pendonor. Sebab apabila pendonor dalam keadaan mengidap penyakit, apalagi jenis penyakit tertentu yang bersifat menular, akan membahayakan kesehatan bagi penerima donor, karena pasti akan terjangkit. Sehingga tujuan mulia pendonor untuk membantu penerima donor ASI justru membawa kerugian bagi penerima donor, terutama dari segi kesehatannya. Untuk yang terakhir, Kementerian Dalam Negeri. Adapun peraturan yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang relevan dengan donor ASI, yaitu peraturan yang mewajibkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat kolom khusus di dalam kartu keluarga, khusus bagi mereka yang beragama Islam, guna mencatat data lengkap mengenai identitas dari ibu susuan berikut garis keturunan, baik ke atas maupun ke bawah dari ibu susuan. Bila ada ibu susuan dari anggota keluarga yang mengajukan permohonan kartu keluarga, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mempermudah pihak lain termasuk dalam hal ini KUA dalam menelusuri para pihak yang hendak mengajukan permohonan untuk menikah. Nah, apabila pihak tersebut mempunyai hubungan kemahraman atau hubungan susuan yang mengharamkan pernikahan atau tidak. Untuk upaya pencegahan terjadi hubungan kemahraman tadi ada 3, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Oke. Sekian presentasi donor ASI yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat
Kesalahan saya dalam menyampaikan materi mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.